Memiliki ayam-ayam yang berbadan gempal, padat berisi, pasti akan mendapatkan bobot yang maksimal tentu saja teman-teman. Dan ini semua adalah hal yang kita harapkan sebagai seorang peternak. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika kita selalu memberikan jenis pakan alternatif untuk ayam-ayam kita, apakah kita juga akan bisa mendapatkan bobot-bobot yang maksimal pada ayam-ayam kita? Kemudian ayam-ayam kita bisa gempal, padat berisi? Jawaban menurut versi saya sangat-sangat bisa sekali teman-teman. Tetapi apakah teman-teman sudah bisa untuk mendapatkan itu atau sudah tahu ilmunya? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua hari ini, khususnya yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemudian kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Saya sangat berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini akan bermanfaat untuk kita semua, terutama adalah untuk peternak maupun calon peternak pemula. Kita akan segera mulai teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semua, beberapa hari yang lalu saya membaca salah satu komentar dari sahabat kita yang isi daripada komentar tersebut adalah menanyakan tentang bagaimana cara mencetak anak ayam supaya bisa berbadan gempal, padat berisi sehingga bisa mendapatkan bobot yang maksimal. Khususnya adalah untuk ternak pembesaran teman-teman. Nah, tentu saja kalau menurut saya ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Mengingat bahwa ketika kita beternak ayam kampung dengan sistem pembesaran, maka yang kita harapkan hanya dari hasil bobotnya saja teman-teman. Berbeda halnya dengan ketika kita beternak dengan menggunakan sistem pembibitan. Maka kalau untuk pembibitan itu sendiri kita akan mengharap dari hasil DOC-nya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi untuk masalah bagaimana cara beternak ayam kampung dengan sistem pembesaran supaya nanti hasil dari ayam-ayam kita yang kita besarkan ini bisa mendapatkan bobot yang maksimal dari hasil pembentukan badan yang gempal dan padat berisi. Tentu saja dalam hal ini adalah faktor pakan ya teman-teman. Jadi faktor pakan itu sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya si anak ayam. Ketika dari nol atau dari kita beli, katakanlah ketika teman-teman memang membeli DOC-nya, tapi kalau teman-teman sudah beternak ayam di rumah, kemudian setelah menetas nanti umur 3 hari barulah kita bisa pisah dari indukannya, kemudian kita masukkan ke kandang box ya. Nah, dari perawatan ketika kita masukkan atau ketika kita pisah dari indukannya itulah adalah saat-saat dimana kita harus betul-betul memberikan perawatan yang maksimal terhadap anak ayam kita. Jadi untuk mencetak badan yang gempal, padat berisi serta memiliki bobot yang super dan maksimal itu berawal dari umur atau usia DOC teman-teman. Ya, nah triknya adalah dari umur 1 hari sampai kepada 2 bulan, silahkan teman-teman maksimalkan dengan menggunakan jenis pakan dari pabrikan. Karena menurut saya jenis pakan pabrikan ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya dengan kandungan protein yang sangat-sangat mencukupi teman-teman. Nah, sehingga ketika kita berikan kepada anak ayam yang usianya baru 1 hari sampai kepada 2 bulan, maka hasilnya akan sangat bagus sekali. Dan untuk rekomendasi, saya akan merekomendasikan teman-teman, siapa tahu cocok teman-teman ya, silahkan gunakan jenis pakan pabrikan merek 311 untuk anak ayam usia 1 hari sampai kepada 1 bulan, dan kemudian setelah 1 bulan nanti kita akan ganti menjadi 511 dan keduanya sama-sama merek Bravo teman-teman. Nah, inilah kenapa saya selalu bisa mendapatkan ayam-ayam yang berbadan gempal, padat berisi sehingga bobotnya maksimal. Jadi dari usia 1 hari sampai kepada 2 bulan saya prioritaskan untuk menggunakan jenis pakan dari pabrikan teman-teman. Nah, apakah cukup sampai di situ saja perawatannya? Tentu saja tidak teman-teman. Harus ditopang dengan apa? Teman-teman dan sahabat semua,
Jika teman-teman sudah pernah melihat video saya sebelumnya, bahwa untuk air minum daripada ayam kampung saya ini, saya selalu memberikan air minum bekas cucian air beras atau cucian air beras yang seharusnya dibuang, manfaatkan untuk air minum si ayam ini teman-teman. Terbukti dengan kita selalu memberikan air cucian beras terhadap anak ayam kita, alhamdulillah pertumbuhannya sangat cepat sekali. Jadi jika teman-teman memang cocok untuk mengikuti atau menggunakan cucian air beras sebagai air minum daripada ayam-ayam kita ini, silahkan ditonton video kami sebelumnya, bahwa di video kami sebelumnya sudah pernah saya review tentang bagaimana cara memberikan air cucian air beras pada ayam-ayam kita, sehingga nanti supaya air cucian beras ini berfungsi dengan baik untuk ayam-ayam kita, sehingga ayam-ayam kita bisa tumbuh kembang secara normal serta cepat besar teman-teman dan semua. Silahkan dicek di channel ini sudah ada. Nah, kemudian membahas tentang pakan alternatif. Jadi bagaimana ketika kita akan menggunakan jenis pakan alternatif dengan tujuan untuk menekan atau meminimalisir biaya pakan. Apakah ayam-ayam kita juga akan bisa mendapatkan bobot yang maksimal, berbadan gempal serta padat berisi? Tentu saja bisa teman-teman, tentu saja bisa ya. Nah, tetapi di sini diperlukan trik ya teman-teman dan semua. Jadi kalau memang teman-teman menginginkan badan yang gempal, padat berisi serta bobot yang maksimal pada ayam-ayam kita, tentu saja jangan diberikan pakan alternatif secara mutlak ya. Jangan diberikan pakan alternatif secara mutlak, apalagi yang usianya baru saja 2 bulan. Jadi ketika usianya baru 2 bulan, kita boleh mengenalkan jenis pakan alternatif pada ayam-ayam kita. Tetapi kita juga akan melibatkan pakan pabrikan sebagai campurannya teman-teman. Jadi perbandingannya untuk awal pakan pabrikannya itu harus lebih banyak. Ya, ketika kita memang baru memulai melatih anak ayam ini memakan atau mengkonsumsi pakan alternatif. Ya. Nah, kemudian 1 minggu pertama kita akan berikan pakan pabrikan lebih banyak daripada pakan alternatifnya. Kita campur dan kemudian untuk 2 minggu kedua kita akan perbanyak dari pakan alternatifnya. Jadi perbandingannya silahkan dikira-kira saja teman-teman. Yang penting karena udah minggu kedua kita akan memberikan pakan alternatif ini takarannya lebih banyak daripada pakan pabrikannya, tetapi tetap harus dicampur dengan pakan pabrikan ya, supaya nanti kita tidak sanksi ya, bahwa pakan alternatif yang kita berikan belum tentu nutrisinya itu tinggi. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya penurunan berat badan atau penurunan bobot pada ayam, kita akan tetap melibatkan atau mencampurkan pakan dari pabrikan sebagai penopangnya teman-teman. Nah, dengan cara ini maka kita akan bisa mengolah pakan alternatif apapun jenisnya untuk pakan ternak ayam kita. Jadi 2 keuntungan teman-teman untuk kita ketika kita rajin menggunakan jenis pakan alternatif untuk pakan ternak ayam kita. Yang pertama jelas secara kos atau biaya kos kita pasti akan terminimalisir ya, karena untuk pakan alternatif itu sendiri kan bisa kita dapatkan secara gratis, kalaupun tidak gratis pasti harganya murah. Nah, sedangkan ketika kita selalu menggunakan jenis pakan dari pabrikan dalam peternak ayam kampung, maka terus terang saja hasilnya sangat tipis teman-teman. Jadi keuntungannya sangat tipis. Untuk itu diperlukannya lah kemudian pakan alternatif sebagai penopang kebutuhan pakan dari ternak ayam kita. Sehingga dengan demikian kita bisa meminimalisir biaya pakan atau menekan biaya pakan. Dan untuk yang kedua, ayam-ayam kita tetap saja bisa tumbuh kembang dengan baik. Dengan kita selalu mengkolaborasikan antara pakan alternatif dengan pakan pabrikan, teman-teman. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, jadi kesimpulan daripada video ini, kita akan tetap bisa mendapatkan bobot yang maksimal, badan gempal serta padat berisi pada ayam-ayam kita, dengan catatan meskipun kita menggunakan jenis pakan alternatif, tetapi wajib hukumnya untuk kita campur dengan pakan pabrikan, sehingga nanti dengan kolaborasi itu
ayam-ayam kita bisa tumbuh kembang dengan baik serta memiliki target bobot sesuai dengan yang kita harapkan, teman-teman. Akhirnya saya harus undur diri dari video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Akhir kata saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.